Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selamat datang di channel kesayangan kita ya. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sering menjadi tantangan bagi banyak orang tua. Apa itu? Nah, yaitu cara mengajarkan anak disiplin tanpa perlu marah-marah. Ya kan? Kadang banyak orang tua yang mengajarkan anak disiplin tapi dengan cara yang marah-marah. Nah, mendisiplinkan anak adalah bagian penting dalam proses mengasuh, tapi kita bisa melakukannya dengan cara yang tenang dan positif agar anak mau mengikuti aturan tanpa merasa tertekan. Nah, oke, langsung saja sebelum kita mulai tips-tipsnya, teori-teorinya, perkenalan dulu ya pada pelatihan kali ini. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, nama saya Denny Budianto, lahir di Metro 5 Agustus 1993. Berikut ini nomor telepon dan email saya. Kemudian ini pendidikan sekolah saya dan beberapa sertifikasi yang saya ikuti. Jadi Bapak Ibu, sedikit ini profil dari saya. Saya adalah seorang trainer dari Neo NLP Practitioner dan seorang coach juga. Nah, itu Bapak Ibu sedikit profil dari saya untuk pembukaan di pelatihan kali ini. Tanpa berlama-lama langsung saja ke intinya ya. Di sini kita akan membahas cara mengajarkan anak disiplin tanpa perlu marah-marah. Kita bahas yang pertama, yaitu mulailah dengan memberikan contoh disiplin. Ya, jadi anak-anak itu belajar melalui contoh ya. Nah, jika kita ingin anak disiplin, kita ya perlu menunjukkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari ya Bunda, Bapak Ibu semuanya. Tipsnya bagaimana? Tipsnya ya, jadilah panutan dengan mempraktekkan disiplin dalam hal-hal kecil seperti mengatur waktu tidur, menjaga kebersihan, dan mengatur waktu makan ya. Manfaatnya apa? Dengan memberikan contoh-contoh kecil seperti itu, manfaatnya anak lebih mudah mengikuti ketika melihat bahwa orang tuanya juga konsisten dengan aturan. Lama-kelamaan anaknya ngikut ya, karena terbiasa melihat orang tuanya disiplin, rajin gitu kan, anaknya lama-lama akan mengikuti. Contoh, jika Anda menetapkan waktu tidur pukul 8 malam, pastikan Anda juga disiplin dalam menjaga waktu tersebut dan konsisten menjalankannya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tetapkan aturan yang jelas dan sesuai dengan usia anak. Nah, anak akan lebih mudah memahami disiplin jika aturan yang dibuat jelas dan sesuai dengan usianya ya. Jangan buat terlalu banyak aturan, cukup yang penting saja ya Bunda, agar anak tidak merasa bingung gitu. Nah, tipsnya ya, buat aturan yang sederhana dan mudah dipahami anak. Misalnya, setelah mainan harus dibereskan ya, gitu. Ajarkan anak seperti itu. Jadi setelah mainan harus dibereskan. Manfaatnya apa? Anak akan lebih cepat paham dan ingat apa yang harus mereka lakukan. Contoh, untuk anak usia dini, Anda bisa mengatakan sebelum tidur kita harus membereskan mainan ya, itu misalkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu gunakan bahasa yang positif dan ajak anak berdiskusi. Nah, jadi alih-alih berkata jangan atau tidak boleh, kata-kata negatif itu kan, jangan atau kata-kata tidak boleh, itu cobalah gunakan kata-kata yang lebih positif. Ajarkan anak memahami alasan dibalik aturan. Tipsnya, daripada Anda mengatakan jangan berlarian di dalam rumah gitu kan, katakan ayo jalan pelan-pelan supaya aman gitu misalnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya anak akan merasa lebih dihargai dan lebih memahami aturan sebagai sesuatu yang membantu mereka, bukan sebagai larangan gitu ya. Contoh, kita jalan pelan-pelan di rumah supaya tidak ada yang jatuh atau terluka gitu.
Oke, yang keempat, buat jadwal rutin untuk anak. Nah, jadwal yang teratur akan membantu anak terbiasa dengan rutinitas dan mengurangi kemungkinan protes atau perlawanan. Nah, rutinitas akan menjadi kebiasaan yang otomatis dilakukan oleh anak. Nah, tipsnya, buat jadwal untuk waktu bangun, makan, bermain, belajar, dan tidur. Itu buat jadwalnya. Pastikan anak terlibat dalam pembuatan jadwal ini. Jadi anak diajak untuk dalam membuat jadwal-jadwal tersebut. Misalnya dengan meminta mereka menempelkan stiker setiap kali mereka mengikuti jadwal. Manfaatnya, dengan adanya jadwal, anak tidak merasa terpaksa karena mereka tahu kapan harus melakukan kegiatan tertentu. Apalagi mereka ikut membuat jadwal kan, jadi mereka bertanggung jawab sendiri membuat dengan jadwalnya mereka sendiri, jadi nggak ada paksaan. Beda kalau kita suruh ya, mereka terpaksa. Contoh, katakan pada anak, waktunya tidur pukul 8 malam, jadi kita bisa punya waktu tidur yang cukup untuk besok pagi gitu. Nah, yang kelima, berikan pilihan agar anak merasa berdaya. Jadi memberikan anak pilihan akan membantu mereka merasa memiliki kendali atas dirinya sendiri, yang juga akan mendukung kedisiplinan. Ya, tipsnya, beri pilihan yang tetap berada dalam batas aturan, seperti kamu mau membereskan mainan sekarang atau setelah makan, itu berikan pilihan seperti itu. Manfaatnya, anak cenderung lebih mau mengikuti aturan ketika merasa mereka memiliki pilihan. Contoh, kamu mau membereskan mainan sekarang atau nanti setelah makan, itu kan contohnya ya. Kemudian yang 6, berikan konsekuensinya yang logis dan konsisten. Nah, ketika anak melanggar aturan, beri konsekuensi yang logis, bukan hukuman yang keras ya. Nah, pastikan konsekuensinya sesuai dengan pelanggarannya agar anak bisa belajar dari kesalahan. Nah, tipsnya bagaimana? Tipsnya, jika anak menumpahkan air di lantai, konsekuensi logisnya adalah mereka harus membantu membersihkan. Tuh. Pastikan konsekuensi ini dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau mereka menumpahkan air di lantai, ya ajak mereka bantu untuk membersihkan. Manfaatnya, anak akan memahami bahwa ada akibat dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Nah, yang ketujuh, berikan pujian untuk perilaku disiplin. Nah, anak-anak perlu dihargai atas usaha mereka dalam disiplin. Berikan pujian untuk perilaku positif mereka agar mereka termotivasi untuk melakukannya lagi. Tipsnya, berikan pujian yang spesifik, misalnya, mama senang kamu mau membereskan mainan sendiri, gitu. Manfaatnya, dengan pujian, anak akan merasa bangga dan lebih semangat untuk mengikuti aturan. Contoh seperti tadi, mama bangga kamu sudah bisa membereskan mainan sendiri tanpa disuruh, gitu. Yang kedelapan, hindari marah dan bersikaplah tenang. Nah, marah-marah bisa membuat anak merasa takut dan malah sulit mendisiplinkan diri. Cobalah untuk mengendalikan emosi dan berbicara dengan tenang saat anak melakukan kesalahan. Tipsnya, ambil nafas dalam-dalam dan tenangkan diri sebelum menegur anak, gitu ya bunda. Manfaatnya itu, saat orang tua tenang, anak lebih mudah mendengarkan dan menerima nasihat. Contohnya, jika anak melanggar aturan, katakan dengan tenang, kamu tadi tidak menaruh mainan pada tempatnya, yuk kita bereskan sekarang, gitu misalkan. Yang ke-9, bersikap konsisten. Nah, konsisten adalah kunci dalam mengajarkan disiplin. Pastikan aturan yang dibuat tetap sama setiap harinya. Jika Anda mengubah aturan terlalu sering, anak akan merasa bingung dan sulit untuk mengikuti, gitu. Nah, tipsnya, tetapkan aturan yang bisa dijalankan terus-menerus dan terapkan dengan konsisten. Manfaatnya, anak akan lebih cepat memahami dan mengikuti aturan saat mereka tahu aturan tersebut selalu berlaku. Contoh, setelah main,
mainan harus disimpan di tempatnya setiap hari. Ini aturan kita ya gitu. Misalkan katakan pada anak seperti itu untuk menyampaikan aturannya. Nah, kemudian yang ke-10, ajak anak untuk evaluasi diri. Nah, ajak anak untuk mengevaluasi diri sendiri atas perilaku mereka. Cara ini akan membantu mereka menyadari kesalahan dan memperbaikinya di kemudian hari. Nah, bagaimana tipsnya? Tipsnya di akhir hari atau setelah aktivitas, ajak anak untuk berbicara tentang apa yang sudah mereka lakukan hari ini. Tanyakan apa yang mereka banggakan dan hal apa yang ingin mereka perbaiki. Manfaatnya ini akan membantu anak mengembangkan rasa tanggung jawab. Contoh, katakan pada anak seperti ini ya. Apa yang kamu banggakan hari ini? Ada nggak yang ingin kamu lakukan lebih baik lagi untuk besok? Nah, gitu. Jadi itu Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya. Mengajarkan anak disiplin tanpa marah-marah memang membutuhkan kesabaran. Tapi dengan pendekatan yang positif dan konsisten, anak akan belajar mengikuti aturan dengan lebih mudah. Nah, jadi cobalah tips-tips ini dan lihat bagaimana anak Anda mulai menjadi lebih disiplin tanpa merasa tertekan. Nah, jadi di video-video yang saya sampaikan ini, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya, praktis secara singkat namun insya Allah materinya berbobot ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video parenting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.